Oke, selamat siang. Berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai interval kepercayaan. Tujuannya kita akan mengestimasi rata-rata populasi. Tetapi kita hanya tahu data sampelnya saja. Gitu. Jadi data sampel kita gunakan untuk menentukan rata-rata populasinya berapa. Itulah kurang lebih yang akan kita cari. Oke. Tapi sebelum itu, apakah kalian sudah bersensi? Nah, jangan lupa untuk bersensi dengan cara mengisi Google Form berikut ya. Oke. Nah, sebenarnya hanya dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, melakukan estimasi rata-rata populasi jika sigma, apa itu sigma? Standar deviasi populasi diketahui, yaitu nanti menggunakan tabel Z yang kemarin. Atau yang kedua, jika sigma tidak diketahui, kita nanti menggunakan tabel T. Jadi, kita akan menentukan estimasi terbaik rata-rata populasi atau mu menggunakan rata-rata sampel. Itu tujuan hari ini. Syaratnya, itu populasi harus berdistribusi normal. Jika N-nya kurang dari 30. Atau bisa kita anggap normal untuk N-nya lebih dari 30. Jadi kalau N-nya lebih dari 30, otomatis kita anggap normal. Ada 3 syarat. Yang pertama, sampelnya harus acak. Kemudian, yang kedua, itu standar deviasi populasi diketahui. Itu cara pertama. Kemudian yang ketiga, populasi normal atau N-nya lebih dari 30. Nah, ini selang kepercayaannya. Namanya estimasi, berarti kita harus menentukan interval atau daerah mana agar populasinya itu dikatakan terpercaya begitu. Jadi untuk mengestimasi atau mendekati nilai rata-rata populasi atau mu, itu kita gunakan interval atau selang antara nilai berapa sampai berapa. Nah, nilainya itu berapa? Berapanya itu ditentukan dengan X bar, apa itu? Rata-rata sampel dikurangi error, dan kurang dari X bar ditambah error. Jadi, interval untuk menentukan rata-rata populasi atau mu itu bisa dikatakan antara X bar plus minus errornya. Jadi, mu-nya itu harus lebih dari X bar kurangi error, tapi tidak boleh lebih dari atau harus kurang dari X bar plus error. R ditentukan dengan Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, yang perlu kita pahami adalah mengingat kembali mencari nilai Z alfa per 2 dari tabel Z. Jadi, Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana mencari nilai Z dari tabel Z. Ingat, kita mengingat kembali bagaimanakah gambar dari distribusi kurva Z. Seperti apa bentuknya? Seperti lonceng ya. Sumbu mendatar itu apa? Z-nya. Grafiknya grafik kurva normal itu ya. Sumbu mendatar Z, kemudian ada grafik berbentuk lonceng, kemudian ada luas daerahnya. Nah, luas daerah yang diarsir itu yang di sebelah apa? Kanan atau kiri? Kiri tabel, kiri dari Z atau yang kurang dari Z ya kan? Yang tidak diarsir itu yang kurang, yang lebih dari atau di kanan Z. Sudah ingat kembali materi 2 minggu lalu sebelum UTS? Oke. Nah, alfa per 2 itu merupakan luas daerah yang tidak diarsir. Jadi, kenapa tahu dari mana? Dari ini. Ada keterangan di bawahnya, bisa kalian pahami sendiri. Di ekor kanan.
Berarti untuk dapat membaca tabel Z, itu kita harus mencari luas daerah yang diarsir. Caranya bagaimana? 1 atau luas keseluruhan dikurangi luas yang tidak diarsir, yaitu 1 dikurangi alfa per 2. Oke, contohnya ini. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Untuk mengingatkan kembali membaca tabel Z. Z itu nilainya di judul baris atau kolom, di sisi kiri atau atas tabel. Sedangkan nilai di dalam tabel itu merupakan luas daerah. Nah, untuk mencari Z alfa per 2, caranya menentukan luas daerah yang diarsir. Caranya bagaimana? 1 atau luas keseluruhan dikurangi luas daerah yang tidak diarsir. 1 dikurangi alfa per 2. Itu merupakan luas daerah yang diarsir. Kalau sudah tahu luas daerahnya, berarti mencari Z-nya kan tahu ya. Tinggal lihat di tabel. Contohnya, misalnya menentukan Z 0,01 per 2. Berarti alfa per 2-nya berapa? 0,01 dibagi 2, 0,05. Ini merupakan daerah yang tidak diarsir. Berarti langkah berikutnya kita harus mencari luas daerah yang diarsir. 1 dikurangi 0,005. Berapa? 0,995. Nah, ini merupakan nilai di dalam tabel. Kita cari nilai Z-nya berapa. Ternyata 0,995 terletak di sini. Ini kan daerah yang diarsir. Nah, 0,995 itu terletak di antara 0,9949 dan 0,9951. Di tengah-tengah ini. Nilai Z-nya tinggal ditarik aja ke kiri dan ke atas. Kiri 2,5, atas berarti antara 0,07 dan 0,08 berapa? 0,075. Berarti Z-nya 2,5 tambah 0,075. Berapa? 2,575. Ingat loh ya. Nanti cara mencari Z dari tabel Z tidak akan kita bahas lagi, tetapi akan kita gunakan berulang-ulang baik pertemuan ini maupun pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi kalau belum paham bisa kalian putar ulang bagian ini saja. Jelas? Lanjut. Oke, yang tadi kembali. Misalnya ada contoh penerapannya sebagai berikut. Berdasarkan penelitian dari 40 sampel diperoleh, jadi 40 itu sampel, rata-rata berat badannya berapa? 172,55. Diketahui sigma, standar deviasi populasi 26. Oke. A. Tentukan estimasi rata-rata berat badan populasi. Kemudian B. Tentukan dengan 95% selang kepercayaan, estimasi berat badan orang berapa? Kita cek syaratnya. Apakah sampel acak? Ya, diketahui. Apakah standar deviasi diketahui? Ya, yaitu 26. Apakah berdistribusi normal atau N-nya lebih dari 30? Ya, yaitu 40. Yang A tadi estimasinya berapa? Nah, estimasinya 172,55 diketahui dari rata-rata sampel. Yang B, nah ini yang akan kita cari. Nah, alfanya tadi diketahui kalau tingkat kepercayaan 95% atau 0,95 berarti alfanya berapa? 1 dikurangi 0,95 yaitu 0,05. Nah, kita harus mencari alfa karena apa? Luas daerah yang tidak diarsir itu bukan alfa tetapi alfa per 2. Yang kita perlukan alfa per 2, jadi harus tahu dulu alfanya. Maka alfa per 2-nya berapa? 0,025. Ini luas daerah yang tidak diarsir. Untuk membaca tabel berarti harus mencari luas daerah yang diarsir berapa? 1 dikurangi 0,025. Cari sendiri nanti berapa? Berapa hasilnya? 0,975. Coba kalian cari nilai Z-nya berapa? Kalau kalian cek 1,96 berarti kalian sudah paham.
Sekarang, langkah berikutnya mencari errornya. Z yang sudah dicari tadi dikali sigma per akar N. Tinggal dimasukkan ke rumus. 1,96 kali 26 diketahui tadi ya. Per akar 40. Ini hasilnya. Maka, selang kepercayaannya adalah mu yang akan kita cari itu harus lebih dari rata-rata kurangi error. Yaitu berapa? Ini ya, hasilnya 164,949. Dan harus kurang dari rata-rata tambah error, yaitu ini hasilnya 180,61. Jadi kita bisa menduga rata-ratanya populasi itu antara 164,49 sampai 180,61. Itu hasilnya. Sudah selesai. Nah, penulisannya bisa 164,49,180 di dalam kurung. Atau bisa juga rata-rata plus minus errornya. Artinya apa? Kita yakin 95% bahwa rata-rata berat badan seluruh orang itu berkisar antara 164,49 sampai 180,61. Itu saja. Itu untuk cara pertama, kalau yang diketahui sigmanya. Nah, ini ada latihan. Bagi kalian yang merasa kemarin kurang, bisa secara mandiri memperbaiki dan mengerjakan ini. Bisa dikirimkan maksimal minggu depan ke ibu dengan cara japri via WA gitu ya. Oke, next. Next itu seandainya sigma tidak diketahui. Rumusnya sama, tetapi kita tidak menggunakan tabel Z, tetapi tabel T. Tabel T bisa kalian baca, ibu hanya akan menjelaskan. T-nya, kalau tadi Z alfa per 2, kalau T ini sangat mudah. Karena di dalam tabel T, kalau kalian membuka, itu nilai T-nya itu merupakan nilai yang di dalam tabel. Sedangkan yang di sisi kiri itu DF-nya, atas itu merupakan alfanya. Gitu. Nah, nilai T-nya ini. X bar min mu per S per akar N. Ini penjelasan dari tabel T. Tabel T itu sama dengan tabel-tabel yang lain. T-nya itu yang dicari ya hanya di dalam tabel. Kalau yang agak sulit itu hanya tabel Z. Dia dibalik. Di dalam tabel tulas daerahnya. Yang Z itu mah di sisi kiri dan atas. Tapi kalau T berbeda. Seperti tabel-tabel yang lain lebih mudah. Hanya kita butuhkan alfanya yang di atas. Kemudian df atau derajat kebebasan. Yaitu N kurangi 1. Berada di sebelah kiri. Tinggal mencari T-nya di tengah. Oke. Nanti bisa kalian coba sendiri. Selang kepercayaannya sama dengan Z, tetapi yang berbeda hanya errornya. Bukan lagi Z, tetapi T alfa per 2 S per akar N. DF-nya N-1. Dalam tabel Z, itu alfa per 2 ini hanya simbol, tidak dihitung seperti tabel Z. Dalam tabel T, hanya simbol. Kalau alfa per 2 itu berarti nanti kalian mencari dalam tutil. Kalau T-nya hanya rumusnya alfa, berarti bantil. Jadi ini hanya penyimbolan. Kalau dalam tabel T itu hanya penyimbolan. Alfa per 2 menandakan apa? Kalian mencari alfa di tutil. Begitu. Oke. Contohnya. N-nya 49. Rata-rata perubahan kolesterol 0,4, standar deviasi 21. Ingat, ini standar deviasi sampel. Karena 0,4 itu juga rata-rata sampel. Jadi yang tahu hanya S dan X barnya. Yang dicari tentukan selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 95%. Alfanya berapa? Sama seperti tadi. 5% atau 0,05. Alfanya 0,05. DF-nya N-1, 48. Kalian lihat di tabel T, dibuka sendiri. Bagian atas, kalian cari alfanya 0,05. Bagian tutil. Kemudian DF-nya 48. Di tabel terdekatnya, maaf ini bukan 50 tetapi 40. Jadi ini
T alfa per 2-nya bukan ini, tapi disesuaikan dengan yang df-nya 40 saja. Tinggal cari rumusnya. Hasilnya akan sama halnya, cara perhitungannya sama dengan Z. Oke. Ini bisa kalian baca penjelasan tambahan. Dan ini latihannya. Oke, sekian penjelasannya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di grup secara lebih lanjut. Semangat!